so motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mikrotik MTCNI ya teman-teman. Nah, di sini untuk materi atau bab yang ke-10 tentang routing teman-teman. Di sini untuk video yang pertama kita akan belajar mengenai konsep klasifikasi dari routing ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini yang pertama kita akan belajar mengenai routing teman-teman. Jadi routing itu bekerja untuk menunjukkan rute tercepat ya teman-teman, agar suatu device itu sampai ke tujuan. Atau dapat diartikan itu sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination yang networknya itu berbeda teman-teman. Nah, jika mengacu pada networking model seperti OSI model atau TCP/IP models, proses routing ini berada pada layer ketiga ya teman-teman, bekerja pada layer ketiga teman-teman. Nah, di sini untuk proses yang ketiga itu kan network layer yang berkaitan dengan pengalamatan IP ya teman-teman. Untuk mengimplementasikan kita butuh peralatan perantara teman-teman yang dinamakan sebagai router atau switch teman-teman. Pada video sebelumnya saya telah jelaskan perbedaan switch dan router ya teman-teman. Jika router itu untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network ya teman-teman, sedangkan untuk switch itu yang networknya itu sama teman-teman. Jadi di sini terdapat misalnya ada dua device atau dua jaringan yang berbeda network. Nah, untuk saling menghubungkan di sini terdapat satu peralatan yang dibutuhkan, yaitu router teman-teman. Nah, di sini untuk klasifikasi routingnya, untuk klasifikasi routing itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu ada static routing dan dynamic routing. Nah, di sini sebelum kita mempelajari tentang klasifikasi routing, di sini yang pertama kita akan coba bahas dulu untuk routing table. Nah, di sini untuk static routing itu kan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, apa sih routing table itu? Nah, di sini untuk routing table ini merupakan informasi terkait rute atau network-network yang sudah didaftarkan baik statik maupun dynamic teman-teman. Ini berisi informasi ya teman-teman mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Nah, di sini kita kembali lagi. Nah, setelah ada static routing, ini berarti kan dikonfigurasi secara manual. Lalu untuk dynamic routing itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, jadi perbedaannya jika static itu manual konfigurasinya, lalu untuk dynamic itu otomatis ya teman-teman, konfigurasinya itu otomatis. Nah, di sini untuk dynamic routing itu dibagi teman-teman, dibagi lagi. Ini dia teman-teman. Untuk dynamic routing itu dibagi menjadi dua, yaitu ada IGP versus EGP ya teman-teman. Yang pertama kita bahas untuk interior gateway protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Nah, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi teman-teman. Jadi dalam satu organisasi, misalnya ada sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi yang lainnya. Lalu yang kedua ada EGP atau Exterior Gateway Protocol, itu digunakan pada Inter-Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan administrasi yang berbeda. Nah, pada IGP itu kan mengendalikan dalam satu organisasi, sedangkan untuk eksterior itu mengendalikan administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya itu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP, teman-teman. Nah, di sini untuk IGP dan EGP itu terdapat ini teman-teman, dibagi lagi. Contoh dari IGP itu terdapat distance vector routing ya teman-teman. Ini routing protokol. Itu artinya ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang paling terdekat teman-teman. Sedangkan untuk link state routing protokol itu untuk melihat besaran pada bandwidth-nya, cara bekerjanya teman-teman. Sedangkan untuk hybrid routing protokol itu gabungan dari distance vector dan link state routing protokol ya teman-teman. Nah, di sini untuk protokol EGP itu hanya ada satu, ada BGP ya teman-teman. Di sini
Nah, di sini untuk video yang kedua yaitu mengenai routing table dan router flex ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan jelaskan lagi ya. Untuk perantara routing itu kan ada dua teman-teman alat yang digunakan, ada router dan switch. Nah, di sini untuk switch itu kan untuk menghubungkan dua device yang memiliki network yang sama, sedangkan router itu menghubungkan device yang networknya itu berbeda, teman-teman. Nah, di sini untuk proses routing itu pastinya nanti ada informasi yang dicatat teman-teman pada routing table ya, teman-teman, yaitu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, teman-teman. Di sini untuk routing table itu berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute tersebut. Nah, routing table itu terbentuk dari 3, teman-teman. Yang pertama, ada semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Lalu yang ketiga, ada konfigurasi tambahan, yaitu static router atau secara manual, teman-teman. Nah, di sini untuk proses routing table itu dapat dilihat ya, teman-teman, pada rute flex. Di sini kita bisa lihat. Nah, yang ini teman-teman. Jadi untuk definisi rute flexnya itu berupa simbol-simbol ya, teman-teman. Misalnya di sini ada DAC, itu berarti Dynamic Active Connected, teman-teman. Nah, di sini untuk kita dapat contohkan DAC tadi, itu dapat otomatis terinput, teman-teman. Artinya itu dapat otomatis terinput karena setiap interface itu mikrotiknya sudah ada yang tercolok ya, teman-teman. Lalu ada juga AS. AS itu artinya active static, teman-teman. Itu dilakukan konfigurasinya secara manual, tapi sudah berhasil aktif ya, teman-teman. Lalu ada juga DAO. DAO itu maka namanya Dynamic Active OSPF ya, teman-teman. Nah, nanti untuk materi selanjutnya kita juga akan bahas mengenai OSPF dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut mengenai video yang ketiga, yaitu mengenai materi pendahuluan static routing, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini itu kan kita membahas mengenai routing. Ada dua cara, teman-teman, dengan routing static ataupun routing dynamic. Nah, untuk routing itu kan bekerja di layer 3, teman-teman, dengan perantara router. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu mengenai static routing, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk konsep static routing itu digunakan dalam beberapa situasi tergantung pada kebutuhannya, teman-teman. Tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, di sini misalnya anggaplah kalian memiliki sebuah perusahaan, teman-teman, dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Nah, setiap kantor cabang itu kan terhubung ke kantor pusat ya, teman-teman. Misalnya di sini melalui jalur WAN. Nah, Anda itu misalnya kamu ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini routing itu dapat digunakan, teman-teman. Jadi, kantor cabangnya itu dapat mengetahui jalur mana sih yang cepat untuk ke kantor pusatnya, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table ya, teman-teman. Karena static routing, maka konfigurasinya itu dilakukan secara manual, teman-teman. Nah, di sini untuk static routing itu perlu menambahkan parameter routing, teman-teman, dengan DST address dan gateway-nya secara manual ke dalam routing table, teman-teman. Routing table yang tadi telah kita jelaskan ya, teman-teman, yang berisi informasi, teman-teman. Nah, di sini untuk rumus atau komennya itu gampang sekali, teman-teman. Jadi kalian di sini diibaratkan mau kemana, terus kalian itu lewatnya mana, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini nih kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat topologinya, teman-teman. Di sini ketika router 1 dan router 2 ingin saling terhubung, maka di sini kalian dapat konfigurasi IP rutenya, teman-teman, agar dapat saling mengetahui. Jadi nanti dapat saling terhubung ya, teman-teman. Nah, di sini untuk karakteristik static routing itu sendiri itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Lalu membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, teman-teman. Lalu untuk manual konfigurasinya itu setiap penambahan pada jaringan baru ya, teman-teman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai studi kasusnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang keempat kita akan membahas mengenai studi kasusnya ya, teman-teman, yaitu static routing dengan dua router, teman-teman.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai studi kasusnya ya teman-teman. Yang pertama kita akan belajar mengenai static routing dengan dua router teman-teman. Jadi di sini saya memiliki 4 router ya teman-teman. Di sini kan ada 4 router. Nah, di mana 4 router ini itu ingin saling berkoneksi teman-teman satu dengan yang lain. Untuk router pertama itu terdapat konfigurasi WAN. Nah, jadi untuk router yang lain jika ingin terkoneksi internet itu maka menggunakan perantara mikrotik yang pertama ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini karena kita akan belajar menggunakan dua router terlebih dahulu, di sini saya sudah siapkan ya teman-teman, dua mikrotik router dan satu ISP-nya teman-teman. Kalian dapat tambahkan sendiri ya teman-teman, karena di sini ketika kita menunggu itu lama teman-teman. Jadi di sini saya sudah menambahkan dan menyalakannya. Nah, di sini kita bisa buka dulu untuk netnya. Untuk ISP atau netnya itu saya menggunakan CloudNet ya teman-teman. Nah, jadi nanti untuk ISP itu menggunakan CloudNet. CloudNet ini akan mendapatkan range IP-nya itu 10.x.x.x ya teman-teman. Sedangkan ketika kita menggunakan manajemen cloud itu kan bisa menggunakan yang IP range-nya itu 192. Nah, di sini untuk name atau prefix-nya kita bisa ubah ya teman-teman. Misalnya di sini saya menggunakan ISP. Sini kita bisa save teman-teman. Nah, di sini kalian dapat hubungkan mikrotiknya ke ISP. Di sini kita bisa save. Kita hubungkan melalui Ethernet 1 teman-teman. Nah, di sini jika real-nya itu jika menggunakan real mikrotik yang asli, itu maka IP yang didapatkan itu IP public teman-teman. Berhubung di sini kita menggunakan Pinet Lab, maka ini IP-nya berbentuk IP privat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu ke mikrotiknya. Kita nyalakan HTML konsolnya, kita bisa login ke mikrotik yang pertama, teman-teman. Kita bisa masuk dengan admin. Ini kita bisa skip saja. Kita bisa Ctrl C. Nah, lalu di sini kita bisa cek IP-nya ya, teman-teman. Di sini kita bisa cek IP-nya, IP address print. Sini kita bisa perbesar terlebih dahulu terminalnya. Nah, di sini mendapatkan IP 10.0.137.227. Di sini IP-nya dapat berubah-ubah ya teman-teman, karena ini adalah IP dinamik teman-teman. Nah, di sini ketika mikrotik itu sudah mendapatkan IP, di sini kita bisa labeli teman-teman. Kita bisa labeli. Di sini kita bisa klik kanan lalu edit teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih label, di sini kita kasih nama DHCP. Lalu di sini networknya saja ya teman-teman. 10 tadi 10.137.0 saja ya teman-teman. Ini untuk networknya. Nah, di sini sudah teman-teman. Nah, di sini kita bisa hubungkan mikrotik pertama dengan mikrotik yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan Ethernet 1 yang mengarah dari mikrotik 1 ini menggunakan Ethernet 1. Mikrotik pertama ke mikrotik kedua menggunakan Ethernet 2, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan IP-IP-nya ya, teman-teman. Nanti kita dapat pasang-pasangkan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan dua PC, teman-teman, sebagai kliennya. Di sini kita bisa klik kanan, kita tambahkan langsung VPC-nya. 2 ya, teman-teman. Ini kita bisa save. Nah, di sini kita bisa edit namanya VPC 1. Ini kita ubah ke VPC 2, teman-teman. Kita bisa save. Oke, di sini sudah, teman-teman. Nah, di sini kalian dapat hubungkan VPC-nya ke mikrotiknya. VPC 1 ke mikrotik yang pertama, VPC 2 ke mikrotik yang kedua ya, teman-teman. Kita bisa hubungkan. Kita bisa save. Ini juga bisa di save seperti ini teman-teman, kita bisa save. Nah, kita bisa rapikan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memiliki IP-IP-nya ya teman-teman. Kita bisa taruh saja biar rapi teman-teman. Ini saya rapikan terlebih dahulu. 10.1 ini berada pada Ethernet 2 ya teman-teman, pada mikrotik yang pertama. Lalu untuk 10.10.2 ini berada pada Ethernet 1 mikrotik kedua. Lalu ada IP 192.168.1.1 ini merupakan IP dari Ethernet 3 yang mengarah ke PC nanti teman-teman.
Setelah itu ada juga IP 2.1. 2.1 ini merupakan IP dari Ethernet 2 yang mengarah ke VPC 2, teman-teman. Ini kita bisa ke sini lagi. Lalu kita bisa pasangkan untuk IP 10.2-nya. Ini merupakan IP Ethernet VPC 1-nya. Lalu untuk 2.2 ini merupakan IP dari VPC 2, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan coba untuk, oh iya teman-teman, di sini kita bisa cantumkan IP dari mikrotiknya tadi ya teman-teman. Sini kita bisa dari klik kanan, ya, pilih teks. Tadi IP-nya itu 10.0.137 titik berapa teman-teman, kita bisa lihat 227 ya teman-teman, 227. Oke, ini IP dari mikrotiknya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk memberikan networknya ya teman-teman. Mikrotik yang pertama ke mikrotik yang kedua itu kan menggunakan networknya berarti 10.10.10.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa kasih teman-teman untuk, nah di sini kita bisa kasih IP-nya 10.10.10.0. Lalu di sini kita bisa apply mikrotik yang menuju ke arah VPC 1 itu menggunakan networknya 192.168.1.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa edit 192.168.1.0. Oke. Setelah itu di sini untuk mikrotik yang kedua mengarah ke VPC kedua, yaitu menggunakan network 2.0 ya teman-teman. 192.168.2.0. Oke, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah memberikan network pada topologinya ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti hostname pada setiap mikrotiknya teman-teman. Di sini kita bisa buka mikrotiknya. Di sini kita ubah dulu untuk hostname mikrotik yang pertama teman-teman. Di sini kita bisa ke sistem identity. Lalu kita bisa ganti dengan nama set name, lalu kita akan ubah namanya yaitu router 1 seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa print. Oke, namanya sudah berubah nih teman-teman. Kita bisa ubah lagi untuk mikrotik yang kedua teman-teman. Oke, di sini kita bisa ke sistem identity. Kita ubah namanya dengan set name router 2 print. Oke, di sini kita bisa lihat di terminal yang besar ya teman-teman. Oke, namanya sudah berubah dengan nama name router 2 teman-teman. Nah, di sini karena untuk router 2 itu belum mendapatkan IP, di sini itu dapat mengecek teman-teman. Kita dapat mengeceknya dengan IP network. Itu merupakan cara untuk melihat informasi dari tetangga ya teman-teman. Di sini kita bisa cek di router yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah IP network print. Nah, di sini kita bisa melihat nih teman-teman, MAC address dari router 2-nya teman-teman. Di sini kita bisa cek lagi di router 2. IP network print ya teman-teman. Oke, di sini untuk informasi dari router 1 juga sudah ada nih teman-teman. Nah, di sini untuk pengenalan topologinya sudah selesai ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut mengenai routing pada dua router ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita dapat koneksikan pinet kita ya teman-teman dengan laptop kita teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa routing pinet kita dengan host OS kita ya teman-teman melalui CMD. Oke, di sini kita bisa masukkan perintah root add. Lalu network dari 10 ya teman-teman. IP cloudnet-nya, lalu netmask-nya adalah 255.255.255.0 karena menggunakan slash 24. Lalu di sini kita dapat masukkan IP pinet-nya teman-teman. 192.168.36137. Oke, di sini kita bisa enter. Nah, di sini already exit ya teman-teman karena saya sudah mencobanya. Setelah itu di sini kita bisa coba untuk lakukan ping ke IP dari router yang ada di pinet teman-teman.
Oke, di sini sudah TTL ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa buka Winbox-nya melalui router utama, teman-teman. Kita bisa masukkan IP-nya. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Bagaimana jika router itu juga ingin connect Winbox, tetapi tidak bisa masuk dengan connect Roman, teman-teman. Itu juga bisa ya teman-teman. Di sini kita dapat praktekkan saja teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja klik Roman, enable. Ini kita bisa centang. Lalu setelah itu di router yang pertama kita bisa apply. Ini di router pertama ya teman-teman. Setelah itu jika di router 2 itu kita bisa ke tools, lalu Roman, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah set enable. Udah ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa buka routernya lagi. Di sini kita bisa print terlebih dahulu. Oke, di sini sudah yes ya teman-teman. Kita bisa ke router, kita tambahkan dengan root yang Winbox baru, new Winbox. Lalu di sini kita akan coba melalui connect Roman ya teman-teman. Kita connect Roman. Nah, di sini terdapat teman-teman, kita dapat klik saja ini router 2. Jadi, kita melalui connect-nya itu melalui connect Roman menggunakan IP router 1. Oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi untuk IP address-nya. Kita bisa tambahkan dengan add. Kita tambahkan untuk Ether 2 dan Ether 3 ya, teman-teman. Di sini untuk Ether 3-nya itu 192.168.1.1 teman-teman, /24. Lalu kita ubah ke interface Ether 3, apply, lalu oke. Kita buat lagi yang ke Ether 2 teman-teman, yaitu 10.10.10.1/24. Ethernya kita ubah ke Ether 2, apply, lalu oke teman-teman. Nah, di sini kita akan lakukan addressing pada router 2 teman-teman. Klik IP, lalu addresses, kita tambahkan dengan add. Oke, ke Ether 1 terlebih dahulu, 10.10.10.2/24. Kita ubah, ini sudah ya teman-teman, benar Ether 1, lalu kita tambah lagi, yaitu IP-nya 192.168.2.1 teman-teman. Kita ubah ke Ether 2, apply, lalu oke. Oke teman-teman, di sini sudah ya teman-teman. Kita akan lihat routing table pada router 1 teman-teman. Nah, kita cari yang routers. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini ada DAC ya teman-teman, Dynamic Active Connected. Itu sudah aktif dan terkoneksi yang terdaftar pada routing table ini secara dinamis teman-teman. Ini dilihat IP 10.10.10 itu antara router 1 dengan router 2 ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini itu bisa berkomunikasi. Nah, di sini oke teman-teman. Jadi di sini dapat lihat bahwa untuk IP yang mengarah ke router 2 itu belum ada ya teman-teman. Di sini kita dapat masukkan teman-teman tanda add. Oke, di sini kita dapat masukkan IP-nya 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya jangan lupa 10.10.10.2. Lalu di sini kita bisa apply, lalu oke teman-teman. Oke, di sini sudah AS ya teman-teman, yaitu active static. Nah, di sini kita akan tambahkan info routing table pada router 2-nya teman-teman, yang mengarah ke router 1. Kita dapat tambahkan add, lalu kita dapat masukkan IP-nya 192.168.1.0/24, gateway-nya yaitu kita bisa masukkan 10.10.10.1. Oke, kita bisa apply, lalu oke teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita bisa ke new terminal, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa Ctrl C saja. Setelah itu di sini kita coba untuk ping 192.168.1.1. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita dapat nyalakan VPC-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita dapat nyalakan, oke sudah, lakukan addressing ya teman-teman pada VPC-nya, show IP. Nah, di sini masih kosong, kita bisa IP 192.168.2.2/24. Lalu gateway-nya jangan lupa 1.2.1/24. Oke, ini yang VPC 2, di sini sudah, kita bisa show IP lagi ya teman-teman. Oke, di sini sudah teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke VPC 1.
ping 192.168.2.2. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman karena VPC1 sudah mendapatkan IP teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut mengenai materi yang keenam, yaitu static routing 3 router pendahuluan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan melakukan studi kasus yang static routing 3 router ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menambahkan 1 mikrotik dan 1 VPC lagi. Di sini saya sudah menambahkan. Nanti itu goalsnya IP networknya itu terdefinisi pada routing table ya teman-teman, pada setiap routernya. Setelah itu untuk DAC-nya itu akan otomatis terdaftar teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan terlebih dahulu untuk router dan VPC-nya. Di sini kita dapat hubungkan ke VPC-nya juga ya teman-teman. Kita bisa save. Oke, setelah itu di sini kita bisa rapikan sedikit. Kita dapat nyalakan routernya teman-teman. Ctrl C. Oke, di sini kita dapat gerak-gerakan terlebih dahulu. Oke, kita dapat IP network print ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada Ether 1, berarti ini melakukan network print ke router 2. Oke, setelah itu di sini kita dapat nyalakan lagi router 3-nya. Setelah itu di sini kita bisa ke identity ya teman-teman. Kita ganti hostname-nya menjadi router 3 teman-teman. Ini jangan spasi. Oke, di sini sudah kita coba print. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi router 3 ya teman-teman. Setelah itu di sini kita dapat masukkan untuk node-nya teman-teman. Kita masuk. Nah, di sini kita dapat aktifkan Romon pada router 3 terlebih dahulu. Ini kita bisa keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ke Tools, lalu Romon. Setelah itu di sini kita bisa set Enable sama dengan Yes. Oke, setelah itu kita dapat lihat print. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai materi yang ke-7, yaitu static routing 3 router ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk konfigurasi untuk static routing 3 router ya teman-teman. Di sini kita dapat masuk ke router 3 terlebih dahulu melalui Winbox. Kita bisa buka Winbox-nya melalui router 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa silang terlebih dahulu. Kita tambahkan dengan new Winbox, lalu connect Romon ya teman-teman. Ini IP-nya kita dapat ubah terlebih dahulu di IP router satunya. Oke. Nah, di sini kita bisa klik yang router 3 teman-teman. Kita bisa connect. Oke, setelah itu di sini kita akan konfigurasi IP address-nya. Kita bisa tambahkan ya teman-teman. Untuk IP-nya yaitu 192.168.3.1/24. Ini yang mengarah ke VPC. Kita ubah ke Ether 2, apply, lalu oke. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi yang mengarah ke router 2 10.20.20.2/24 yang mengarah ke Ether 1. Ini benar, lalu kita bisa apply ya teman-teman. Lalu oke teman-teman. Lalu di sini kita dapat untuk masukkan networknya antara router 1 dan router 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka dulu untuk router 2-nya ya teman-teman, karena router 2 itu belum ada IP yang mengarah ke router 3 teman-teman. Kita bisa buka router 2. Oke, di sini kita bisa close semua ya teman-teman. Kita bisa ke IP lalu address. Nah, di sini belum ada teman-teman. Kita bisa tambahkan 10.20.20.1/24. Ethernya ya gitu, kita ubah ke Ether 3, apply, lalu oke. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba untuk lakukan ping teman-teman. 10.20.20.2. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa coba untuk melihat dari router. Kita coba lihat dari router 3 ya teman-teman. Kita ke IP lalu routes. Nah, di sini teman-teman itu router 3 ada DAC ya teman-teman yang mengarah ke router 2 dan router atau ke klien atau VPC teman-teman. Pada router 3 ini didaftarkan network-networknya ya teman-teman.
Di sini untuk caranya kita dapat add ya teman-teman. Setelah itu di sini kita dapat masukkan IP-nya 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya itu dapat dimasukkan 10, maaf teman-teman, 10.20.20. Satu, play, lalu oke. Setelah itu ditambahkan lagi teman-teman. Di sini sudah AS ya teman-teman, aktif static. Di sini kita akan tambahkan lagi, yaitu IP-nya yang mengarah ke router 10 teman-teman, 10.10.10.0/24. Lalu gateway-nya adalah 10.20.20.1 ya teman-teman. Kita bisa apply, lalu oke teman-teman. Oke, di sini kita akan tambahkan satu lagi teman-teman, yaitu yang mengarah ke VPC ya teman-teman, 192.168.0/24. Gateway-nya adalah sama, 10.20.20.1, apply, lalu oke teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan lagi routing statiknya dari router 1 ya teman-teman. Kita tambahkan dulu di router 1 IP, lalu routes. Di sini kita tambahkan IP-nya. Kita bisa add, lalu 10.20.20.0/24. Gateway-nya yaitu melalui 10.2 ya teman-teman. Oke, apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita tambahkan lagi IP-nya yaitu 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya adalah 10.10.10.2 teman-teman. Oke, di sini apply, lalu oke. Di sini kita tambahkan lagi, yaitu untuk router 2-nya ya teman-teman, IP, lalu routes. Oke, di sini kita tambahkan hanya satu saja teman-teman, 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.20.2 teman-teman. Oke, di sini kita bisa apply, lalu oke. Setelah itu kita dapat lakukan addressing untuk IP pada VPC-nya ya teman-teman. VPC 3 kita dapat nyalakan terlebih dahulu. Kita bisa buka, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah show IP, ini masih kosong ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa masukkan IP-nya 192.168.3.2. Lalu gateway-nya jangan lupa /24-nya ya teman-teman, ini jangan lupa juga. Oke, setelah itu di sini kita bisa cek lagi teman-teman. Show IP. Nah, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita dapat lakukan ping teman-teman. 192.168.3.1. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Ini ping ke gateway-nya, ini sudah bisa teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini pada VPC ada istilah tracer, yaitu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang digambarkan untuk mencapai atau mencari IP network yang dituju. Misalnya di sini VPC 3 ingin ping ke VPC 2 teman-teman, atau kita akan coba saja dari VPC 1 ya teman-teman. Nah, di sini ketika VPC 3 ping ke 2.2 juga bisa trace. Lalu kita bisa masukkan IP-nya 682.2. Oke, di sini terdapat informasi jalur mana yang kita lewati ya teman-teman. Di sini ada 192.168.1, ada 10.20.20.1 dan 192.168.2.2 teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai materi yang ke-8, yaitu static routing 4 router ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk studi kasus untuk yang 4 router, di sini saya sudah menambahkan 1 router dan 1 VPC lagi ya teman-teman. Di sini kita dapat hubungkan terlebih dahulu teman-teman ke router 3-nya. Kita bisa save. Oke, setelah itu di sini kita akan nyalakan ya teman-teman. Kita coba nyalakan routernya. Setelah itu kita bisa klik. Di sini kita dapat gerak-gerakan terlebih dahulu teman-teman. Kita dapat login terlebih dahulu admin. Lalu di sini passwordnya dapat dikosong saja. N. Setelah itu kita dapat Ctrl C. Oke, di sini kita dapat lakukan untuk IP network print ya teman-teman, untuk melihat
MAC address dari tetangga kita yaitu router 3. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk MAC address dari router 3-nya. Setelah itu di sini kita dapat ubah hostname-nya terlebih dahulu, sistem identity, lalu kita dapat masukkan perintah yaitu set hostname. Setname sama dengan router 4. Setelah itu di sini kita dapat print. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu di sini kita dapat hubungkan teman-teman router 4 ini ke VPC-nya ya teman-teman. VPC 4 kita bisa save, lalu kita coba rapikan sedikit teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba untuk melabeli ya teman-teman jalur atau jalur IP ya teman-teman. Kita dapat klik kanan edit, lalu labelnya yang mengarah ke router 3, IP-nya 10.30.30.0/24. Ini networknya ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba untuk labeli juga yang mengarah ke di sini kita cobain dulu teman-teman. Kita akan coba masukkan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini sudah bisa teman-teman. Setelah itu kita akan coba label juga untuk IP yang mengarah ke VPC networknya 92.168.4.0/24 teman-teman. Oke, apply. Setelah itu di sini kita akan aktifkan Romon ya teman-teman pada router 4-nya. Kita dapat keluar terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita dapat tools. Lalu kita ketik Romon, lalu di sini kita coba dengan set enable yes teman-teman. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Untuk konfigurasinya nanti kita akan lanjut di video selanjutnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai routing 4 router ya teman-teman, yang lab teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita dapat buka router 3-nya. Kita bisa ke IP address, kita bisa tambahkan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk yang mengarah ke router 4, 10.30.30.1/24, kita ubah Ethernet-nya, yaitu kita ubah ke Ethernet 3, apply, lalu oke teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba lagi add untuk di router 4-nya ya teman-teman. Router 4 kita dapat lakukan addressing IP addresses, kita bisa add, tambahkan IP-nya yaitu 192.168.4.1. ini yang mengarah ke VPC ya teman-teman, /24. Kita ubah ke Ether 2, apply, lalu oke. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan lagi ya teman-teman untuk IP dari router 4-nya 30.2/24. Kita bisa apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita dapat buka dengan new terminal. Setelah itu di sini kita akan coba melakukan ping ya teman-teman, 30.30.1/24. Yang /24 ini sudah berhasil. Lalu kita akan coba yang 4.2 ke VPC-nya ya teman-teman, 92.168.4.2. Nah, di sini belum bisa teman-teman karena VPC-nya itu belum dikoneksi dengan atau belum dikonfigurasi IP address-nya teman-teman. Di sini kita dapat connect atau konfigurasikan terlebih dahulu untuk VPC 4-nya. Kita bisa show IP terlebih dahulu. Di sini pasti masih kosong. Oke. Di sini kita akan coba untuk melakukan addressing pada VPC 192.168.4.2/24. Gateway-nya 192.168.4.1/24 teman-teman. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita akan coba show lagi teman-teman. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita akan coba lakukan addressing lagi atau bisa ping lagi, maaf. Ping ke 4.2 ya teman-teman. Ping 192.168.4.2 teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba lakukan static routing ya teman-teman. Sebelum itu kita definisikan terlebih dahulu network-networknya pada routing table teman-teman.
atau IP root ya teman-teman. Kita bisa ke IP, lalu kita coba pergi ke roots. Oke, setelah itu di sini kita akan masukkan ini IP teman-teman yang 3.0 teman-teman. 92 168.3.0/24. Setelah itu gateway-nya melalui 30.1 ya teman-teman. Apply, oke. Setelah itu kita dapat masukkan lagi teman-teman IP-nya yang 2.0, yaitu yang ke VPC ya teman-teman, VPC 2 atau router 2. Oke, di sini 2.0/24, gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Apply, lalu oke. Masukkan lagi untuk yang 1.0 ya teman-teman. 92.168.1.0/24. Oke, gateway-nya yaitu 10.30.1 ya teman-teman. 30.30.1. Apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita dapat masukkan yang 10.10 teman-teman. Di sini sudah ada AS ya teman-teman. Kita coba masukkan lagi 10.10.10.0 ya teman-teman, 124. Gateway-nya yaitu yang tadi 10.30.30.1. Apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita tambahkan satu lagi yang 10.20.20.0. Oke, gateway-nya yang melalui tadi teman-teman. 10.30.30.1/apply, lalu oke. Setelah itu di sini ini kan sudah semua ya teman-teman. Kita akan coba daftarkan pada router 3 teman-teman. Kita bisa ke IP, lalu roots. Oke, di sini kita akan tambahkan ya teman-teman. Kita hanya menambahkan satu saja yang mengarah ke 192.168.4.0/24 untuk 10.10.30.30.2 ya teman-teman. Kita bisa apply, lalu oke teman-teman. Nah, di sini kita sudah daftarkan semua. Setelah itu kita dapat daftarkan pada router 2-nya teman-teman. Di sini kita bisa langsung add saja. Kita dapat masukkan IP-nya 10.30.30.30 0/24. Gateway-nya yaitu 10.20.20.2 ya teman-teman. Bisa apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita coba tambahkan lagi yang mengarah ke 4.0. 192.168.4.0/24. Gateway-nya yaitu melalui 20.2. 10.20.20.2. Apply, lalu oke. Oke teman-teman, setelah itu kita dapat tambahkan routing table-nya pada router 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ke IP, lalu routers. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya itu 10.30.30.0/24. Untuk gateway-nya yaitu melalui 10.10.10.2. Bisa apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita tambahkan lagi teman-teman yang mengarah ke VPC-nya itu 4.0. 4.0/24. Gateway-nya yaitu 10.20. Kita bisa apply, lalu oke. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita akan coba ping dari terminal ya teman-teman. Ctrl C, lalu di sini kita dapat ping 10.30.30.2. Di sini sudah bisa ya teman-teman, yaitu TTL. Nah, di sini kita akan coba melakukan ping lagi teman-teman dari VPC ya teman-teman. VPC dari VPC 4 atau yang mana teman-teman? VPC 4 saja. Kita akan coba ping yaitu ke 192.168.2.2. Ini berarti VPC 2. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai static routing with internet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk router 2, 3 dan 4 dan VPC-nya juga itu kan belum bisa akses internet ya teman-teman. Nah, di sini yang hanya bisa internet itu kan router yang mengarah atau yang sudah terhubung langsung ke ISP yaitu router 1 teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk lakukan dari router 2, 3, 4 itu yang untuk bisa akses internet dan VPC-nya juga bisa teman-teman. Di sini kita akan coba buka router 1, lalu kita bisa masukkan perintah yaitu IP root print.
Oke, di sini sudah ada nih teman-teman untuk jalur-jalurnya ya teman-teman. Di sini untuk yang akses internet itu kita dapat menggunakan default route. Jadi ketika ingin akses internet itu dapat menggunakan gateway yang ia punya teman-teman. Misal di sini kita bisa buka terminal di Winbox router 2. Oke, di sini kita bisa coba untuk silang terlebih dahulu, hapus ya teman-teman. Kita akan coba melalui terminalnya IP route add. Nah, di sini kita tambahkan ya teman-teman untuk IP route add gateway-nya 10.1. Setelah itu di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita dapat lakukan perintah yaitu IP route print ya teman-teman untuk melihat informasinya. Nah, di sini terdapat informasi jalur yang kita gunakan teman-teman. Di sini terdapat ADC, ada AS dan sebagainya ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan dari router 3 teman-teman. Kita sudah masuk ke router 3, kita dapat tambahkan melalui GUI. Tadi itu melalui CLI ya teman-teman caranya. Di sini kita melalui GUI, di sini kita dapat tambahkan dengan add. Kita dapat masukkan untuk addressesnya yaitu dapat dikosongkan saja, lalu gateway-nya teman-teman kita dapat masukkan 10.20.1. Oke, di sini sudah AS ya teman-teman. Ini agar dapat mengakses internet. Setelah itu di sini kita tambahkan pada router 4-nya juga. Kita dapat add, lalu address-nya dapat dikosongkan saja. Lalu gateway-nya dapat dimasukkan ya teman-teman 10.20. Maaf, 10.30.30.1 apply lalu oke. Oke teman-teman, di sini juga sudah ya teman-teman. Ini 00 itu yang mengakses internet nantinya. Di sini kita bisa tambahkan pada router selanjutnya teman-teman. Router 1 ya teman-teman. Ini kan sudah ada nih teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa untuk tambahkan pada firewall-nya teman-teman. Kita pergi ke firewall, lalu kita pergi yang ke NAT ya teman-teman. Kita bisa add. Untuk chain-nya adalah SCR-NAT, ini sudah benar. Lalu untuk out interface itu yang mengarah ke SP yaitu Ether 1 teman-teman. Di sini sudah bisa. Setelah itu untuk action-nya jangan lupa ya teman-teman. Action yaitu kita ubah ke masquerade, apply, lalu oke. Oke teman-teman, di sini kita akan cek ya teman-teman dari router 4. Di terminal kita akan coba ping ke 88 ya teman-teman. 88, oke. Di sini TTL teman-teman, ini sudah bisa. Di sini kita akan coba ping Google, itu seharusnya belum bisa teman-teman. Belum bisa. Oke, di sini belum bisa, kita tambahkan dulu yaitu IP DNS. Kita misalnya IP DNS, kita masukkan perintah. Di sini kan masih kosong ya teman-teman. Kita dapat setting dengan IP DNS set servers 888 ya teman-teman. Ini default gateway untuk Google. Oke, setelah itu dapat lakukan ping Google lagi. Oke, di sini juga sudah bisa teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba lakukan pada router atau VPC-nya saja teman-teman. VPC 4 ya teman-teman, kita akan coba lakukan ping Google atau ping 88 terlebih dahulu. Ping 888. Oke, di sini bisa. Karena ping Google belum bisa, di sini kita dapat langsung saja untuk konfigurasi IP DNS-nya teman-teman. IP DNS 8.8.8. Oke, setelah itu di sini kita bisa ping google.com teman-teman. Oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai konsep dari dynamic routing ya teman-teman. Nah, di sini setelah tadi kita membahas mengenai routing secara statik, teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai pembahasan routing dinamik ya, teman-teman. Jadi di sini untuk konsepnya, routing dinamik itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis, teman-teman. Jadi jika statik itu dikonfigurasi secara manual, jika dengan dynamic routing itu akan otomatis ya, teman-teman. Nah, hal ini itu dapat memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar, teman-teman. Nah,
Nah, di sini untuk dynamic routing itu kan ada dua jenis ya teman-teman, sudah kita singgung, ada IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, di sini untuk IGP itu kan dibagi menjadi tiga, ada Distance Vector, lalu ada Link State, ada hybrid. Nah, untuk distance vector itu kan yang bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat teman-teman. Sedangkan untuk link state itu cara bekerjanya untuk melihat besaran pada bandwidth-nya. Sedangkan hybrid itu gabungan dari distance dan link state teman-teman. Di sini kan untuk IGP kan dibagi menjadi tiga, ada banyak nih teman-teman. Contohnya ada RIP, ada IGRP, ada OSPF, ESIS, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai yang salah satu saja teman-teman. Saya ambilkan OSPF yang paling sederhana teman-teman. Jadi, di sini kita akan lanjut mengenai pengenalan OSPF ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk OSPF itu sendiri yaitu kepanjangan dari Open Shortest Path Freeze, yaitu salah satu protokol routing dinamis ya pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR ya teman-teman. Di sini OSPF itu sendiri support pada IP versi 4 dan IP versi 6. Konsep atau cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Di sini untuk rute yang dipilih itu sesuai kecepatan teman-teman. Jadi OSPF itu merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF itu mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yang disebut sebagai area teman-teman. Nah, di sini untuk OSPF area itu tujuannya memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil ya teman-teman untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutan. Di sini dibagi menjadi 4, ada backbone area, standard default area, stub area, dan not so stubby area teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan coba untuk OSPF prepare topologi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk Pinet Lab itu kan untuk topologinya sudah kita konfigurasi static routing. Nah, di sini untuk semuanya itu rutenya itu sudah didaftarkan, lalu kita bisa masuk ke terminal itu bebas pada router berapa ya teman-teman. Dan juga bebas mau pakai bandbox maupun konsol teman-teman. Di sini kita akan coba tambah. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita untuk menambahkan router 5, setelah ini di sini kita dapat melakukan disable semua routing ya teman-teman pada semua router. Di sini kita coba buka dari router yang pertama, kita bisa ke IP, lalu routes. Oke, di sini kita enable yang AS ya teman-teman. Kita dapat enable yang AS saja. Kita dapat enable semua dari router 1 sampai router yang terakhir ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita coba pergi ke router 2, teman-teman. Nah, di sini kita dapat langsung saja untuk enable yang AS ya, teman-teman. Oke, kita dapat enable juga untuk router 3-nya. Setelah itu yang terakhir pada router 4 ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini sudah itu di sini untuk konfigurasi dan tesnya kita dapat lakukan di video selanjutnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk video yang terakhir di sini kita OSPF tes koneksi dan redistribute default root ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan tes koneksi ya teman-teman. Di sini kita dapat masuk, saya masuk ke router 4. Di sini kita coba untuk lakukan ping 8. Maaf teman-teman, ping ke 10.1 ya teman-teman. Kita bisa buka new terminalnya. Setelah itu di sini kita akan coba ping 10.10.10.1. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu di sini misalnya itu kita dapat ping VPC, misalnya VPC-nya kan mati ya teman-teman. Di sini kita coba buka terlebih dahulu pada Firefox-nya. Nah, di sini kan VPC-nya masih mati ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin melakukan ping VPC tetapi VPC-nya masih mati, itu kita dapat melakukan ping ke SRC address-nya saja teman-teman. Di sini kita coba buka pada router 4. Kita akan coba ping, yaitu perintahnya ping. Kita ping ke 2.1 melalui SC address-nya teman-teman, SRC address. Oke, di sini kita dapat masukkan SRC address-nya itu 92.168.4.1 karena ini yang dari router 4 ya teman-teman. Oke, di sini sudah bisa teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat permasalahan klien dan router 234 ya teman-teman karena belum bisa internetan. Nah, yang bisa itu hanya router 1 karena langsung connect ISP kan. Nah, bagaimana jika menggunakan dynamic routing dari sisi klien teman-teman? Itu bisa internetan atau tidak? Nah, di sini jawabannya itu bisa karena menggunakan redistribute ya teman-teman. Bisa menambahkan default route pada setiap routernya. Tapi ini juga tidak efektif karena di sini kita sudah menggunakan topologi dynamic routing. Jadi di sini kita bisa gunakan redistribute default route yang ada pada OSPF teman-teman. Jadi nanti default route yang ada pada router akan terdaftar secara otomatis. Di sini kita akan coba pada router 1 ya teman-teman. Kita bisa buka terlebih dahulu router satunya pada Winbox. Oke, setelah itu di sini kita bisa klik IP, routing, lalu OSPF teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan pada instan ya teman-teman, yang ini. Nah, di sini untuk nama itu default saja. Di sini ketika kalian add maka akan muncul seperti ini. Di sini untuk redistribute default route, di sini kita akan menggunakan yang if install as type 1 itu. Artinya jika tidak memiliki default route maka tidak melakukan redistribute default route. Nah, jika if install itu bisa diaktifkan jika sudah memiliki default route. Di sini kita akan coba if install saja as type 1 apply lalu oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke router 5. Di sini kita akan coba langsung saja ya teman-teman untuk ping 888. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu misalnya di sini itu mati routernya, di sini kita bisa masukkan melalui SRC address-nya ping 888 lalu SRC address-nya, yaitu di sini kita bisa SRC address yaitu 192.168.5.1 ya teman-teman. Ini menggunakan router yang pada prepare topologi telah kita gunakan atau tambahkan. Di sini sudah bisa teman-teman. Setelah itu di sini ketika ping Google itu tidak bisa ya teman-teman karena belum setting DNS-nya. Oke, di sini kita dapat setting terlebih dahulu yaitu IP DNS 888 ya teman-teman. Oh maaf, set server terlebih dahulu. ya teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman. Kita coba lagi ping Google. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba lagi pada VPC-nya ya teman-teman. Kita akan coba pada VPC-nya. Kita coba maaf teman-teman, pada router 1 bisa ping 888 atau tidak. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu kita coba pada VPC 2. Sini VPC 2 pasti tadi karena saya matikan belum mendapatkan IP. Oke, kita setting IP terlebih dahulu 5.2.2/24, gateway-nya 2.1. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita akan show IP.
Oke, di sini sudah ada IP-nya, kita dapat ping 88. Oke, di sini bisa teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba ping Google. Kita dapat setting terlebih dahulu yaitu IP DNS-nya 8.8.8. Itu di sini kita bisa ping Google ya, teman-teman. Ping google.com, teman-teman. Oke, di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu dulu untuk materi dari saya mengenai routing. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.